Jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, di beberapa hari yang lalu ada salah satu kreator ataupun YouTuber dari Malaysia yang menyinggung berkaitan dengan kondisi kota Jakarta yang kumuh, yang jorok, yang tentunya itu di sekitaran Kali Ciliwung. Dan di situ kreator ataupun YouTuber dari Malaysia menganggap kok ada kondisi perkampungan yang seperti ini di kota Jakarta. Katanya kota Jakarta metropolitan. Dan dia membandingkan kondisi kota Jakarta di sekitaran Kali Ciliwung dengan di Kuala Lumpur. Tentunya hal tersebut membuat banyak kontroversi. Dan otomatis netizen dari Indonesia memenuhi kolom komentar dari kreator ini. Jadi apakah benar di kota-kota Malaysia ini lebih bersih dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia? Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada kota-kota di Malaysia yang kumuh seperti video yang ditampilkan oleh kreator Malaysia tersebut? Karena tentunya setiap negara pasti ada sisi gelapnya, baik itu dari segi sampah, tunawisma. Karena ada salah satu wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Ipoh, Perak, Malaysia, dan di situ dia mendapatkan hotel yang tidak layak. Ada kecoaknya, kemudian kotor, terus juga tidak ada AC-nya, terus untuk showernya lepas. Penasaran guys bagaimana videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Subscribe itu gratis guys, gratis. Oke, check it out. Ya Tuhanku, tu kat Jakarta tau. Kota Metropolitan Jakarta. Wow, ibu kota negara diorang ada tempat macam ni, wow. Sangat-sangat menakjubkan. Sebab saya pergi KL kan tak pernah lagi pula jumpa tempat macam ni. Macam ya Allah pelik dah mereka ni. Ada yang duduk tidur, ada yang buat kampung kat kubur Cina. Macam-macam lah mereka ni, asal boleh jumpa tempat nak tidur je mereka buat kampung kat situ ke macam mana ni. Cuba bayangkan mereka punya rumah-rumah tu jatuh masuk dalam longkang tu. And then second, cuba bayangkan bau duduk kat situ. Kalau macam ni, masak rendang sekalipun, bau rendang yang satu rumah boleh bau tu pun, kalau kat belakang rumah ada kawasan macam tu, memang aku rasa bau rendang tu tak ada langsung. Memang macam bau sampah tu sentiasa berluasa, berkuasa, beraja orang kata. Kesianlah juga kat depa ni, cara depa mengagung-agungkan negara depa tu. Kalau US masalahnya bila tengok macam ni saja, ya Allah, kesiannya. Tapi macam mana depa boleh still tahan duduk kat kawasan tu, pelik lah. Tu tengok dengan sampah-sampahnya, dengan kala air sungai tu, ya Allah, kotornya. Bukan setakat kotor, bau tu pun confirm ada. Maybe mereka dah biasa, tapi kan kalau contoh pihak berkuasa tak mau ambil tindakan, mereka ni masyarakat, mereka ni satu kampung ramai, mereka boleh je kan bekerjasama gotong royong bersihkan sungai tu. Awak mereka tak mau, kotor lah weh. Tu sungai ke parit. Oh parit, awak mereka tak mau bersihkan. Ya Allah, suka ke bau macam tu? Kalau akulah kan, aku tak mampu nak duduk kat sana sehari pun, tak mampu tak boleh. Pelik lah mereka ni. Puji negara mereka tu macam-macam, tapi rupa-rupanya macam ni saja. Kalau boleh macam ni saja, tak payahlah nak puji. Nginep di hotel super jorok tanpa AC dengan lantai kotor, bonus bangkai kecoa, dan kasur yang berdebu. Nah lo, kok bisa? Jadi setelah perjalanan bus selama 5 jam lebih dari Kuala Kedah, akhirnya kita sampai juga nih di terminal bus Aman Jaya Ipoh. Dan dari sini kita pesan taksi online aja, dan membutuhkan waktu perjalanan hanya 15 menit aja nih dari terminal busnya untuk sampai ke lokasi hotel pesanan kita. Sejak awal kita tuh memang estimasi dan tuliskan di note pemesanan hotelnya bakalan late check-in, dan inilah penampakan lobi hotelnya. Nah tapi kita tuh diinfoin hotelnya tuh keadaannya lagi full, padahal ini tuh weekday. Kita dikasih pilihan untuk nambah lagi 200 ribuan atau dikasih kamar sisaan. Kita ogah nambah biaya lagi, dan beneran dong kita dikasih kamar yang sisaan banget nih. Kamarnya ini tuh nggak ada AC, berdebu, ada bangkai kecoa, dan bahkan tuh kamar mandinya aja tuh nggak ada kepala showernya dong. Ini sih bener-bener jadi pengalaman check-in di hotel yang paling membagongkan sih. Dan untuk update selanjutnya tentang pengalaman buruk liburan kita ini, follow aja Let's Go Pro. Bau busuk. Selamba je diorang buang kan sampah daripada tingkat atas flat ni.
paling kotor di Pulau Pinang. Terletak di perai Pulau Pinang. Macam mana penduduk kat flat ni boleh menjalani kehidupan dalam persekitaran yang macam ni? Busuk, kotor, meloyakan. Flat ni jadi macam ni sebab mentaliti penduduk dia yang tak dapat diubah. Sikap pemalas dan tak bertanggungjawab. Just campak je sampah daripada atas. Dan macam-macam kempen kebersihan dan gotong royong dilakukan. Tapi keadaan masih sama. Seawal 5 pagi, penduduk di tingkat atas akan campak sampah ke bawah sebelum diorang ke tempat kerja. So, koridor di bahagian bawah ni akan dipenuhi oleh ratusan plastik sampah. Pandangan macam ni dah biasa di flat ni. Penduduk di sini dah lali dengan keadaan macam ni. So, penduduk yang tinggal di tingkat paling bawah lah yang akan terkesan. Terpaksa menghidu bau busuk. Katanya, tong sampah besar ada disediakan di setiap aras. Tapi tabiat buruk mencampak terus sampah ke bawah dan menjadi pilihan mereka yang tak bertanggungjawab. Cuba bayangkan ya, orang yang lalu lalang di bawah ni. Dihempap dengan plastik sampah yang dalamnya ada botol kaca, kulit durian, najis. Lift pun katanya dah berbulan-bulan rosak, tak dibaiki. Tapi keadaan macam ni, masalah macam ni actually dihadapi oleh banyak flat di Malaysia. So, perlu ada plan menceriakan kembali flat supaya dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk flat. Apakah Malaysia benar-benar lebih bersih dari Indonesia? Tonton video sampai habis untuk lihat realita di Malaysia. Banyak orang Malaysia bilang kalau negara mereka lebih bersih dari Indonesia. Jadi aku ke Borneo, Malaysia untuk cari tahu kebenarannya. Sekilas terlihat bersih kan? Tapi lihatlah ini guys. Di sini aku melihat orang-orang membuang sampah sembarangan. Sampah menumpuk di jalan-jalan. Dan di lautnya sangat banyak polusi sampah. Beberapa orang Malaysia mungkin berpendapat semua sampah ini dari orang pendatang atau turis. Betul atau enggak? Tapi menurutku, banyak orang Malaysia juga sama seperti orang-orang di Asia Tenggara lainnya. Mengkonsumsi terlalu banyak plastik sekali pakai dan enggak memiliki pengelolaan sampah yang memadai. Jadi ini bukan tentang siapa yang lebih kotor. Malaysia atau Indonesia, ini tentang kebiasaan kita. Ya guys, follow Bule Sampah untuk lihat polusi di negara lain dan solusi juga. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pengemis? Nih kau tengok aku bagi wang. Sini wang. Wang, sini wang. Nih. Kau tengok nih guys. Macam mana air nak mengalir? Korang tengok. Perangkap sampah ni pun tertutup dengan sampah. Macam mana air nak mengalir? Assalamualaikum. Ini nak salahkan siapa? Korang nak salahkan kerajaan? Korang nak salahkan rakyat? Dia yang sebenarnya mindset rakyat haruslah diubah. Dan kerajaan haruslah tegas. Kerajaan dah buat perangkap sampah. Tapi sampah tetap banyak. Masalah sampah ni datangnya daripada segelintir mindset rakyat yang tidak bertanggungjawab. Korang boleh tengok sampah dekat sini hari-hari banyak. Yang mana ada kebiasaan buang sampah dalam longkang, buang sampah dekat sungai. Tolong stopkanlah. Jangan buang sampah dalam longkang dan sungai. Korang boleh tengok apa yang jadi. Kemungkinan boleh berlakunya banjir disebabkan sampah-sampah yang terlalu banyak. Ini nak salahkan siapa? Sampah-sampah ni datangnya semua daripada manusia. Biarkan sangat warga asing kan. Nak sambut kongsi pacai. Lepas nak ke SCC. Sampah banyak gila di Malaysia. Sampah banyak. Sampah banyak. Itulah. Banyak sangat warga asing. Sampah banyak. Malu Malaysia. It was okay. Not very walkable, but No, as a whole in Malaysia, it seemed to be. Yeah. But yes. But in saying that, Ipoh is still really dirty and disgusting. Yeah, in terms of the city, it was very similar, quite similar in architecture and quite similar in how run down it was. Yeah, for sure. And when I say it was disgusting as well, I'm not exaggerating. Like, there was a homeless man. That's another thing. There is homeless people absolutely everywhere in Georgetown and in Ipoh. And it's just really sad. And there's just like nothing really seems to be happening about it. But when we're in Ipoh, there's a homeless man and he
got his genitals out in front of us and literally just started peeing into a gutter. So Yeah. that's kind of how disgusting it is. Like, Yeah, it was just Jadi setelah kita melihat video tadi ya, memang kreator ataupun YouTuber dari Malaysia ini menyindir berkaitan dengan kondisi kota Jakarta yang kumuh, yang tinggal di atas bantaran Kali Ciliwung atau di sekitaran sungai-sungai yang kumuh yang ada di kota Jakarta. Ya tentunya tidak dapat dipungkiri ya, memang di setiap kota di seluruh dunia itu pasti ada sisi kumuhnya. Bukan hanya di Indonesia saja, di Malaysia pun juga ada, di Kuala Lumpur juga ada, di kota-kota lain di Malaysia itu pasti juga ada. Jadi kalau misalkan kreator dari Malaysia ataupun YouTuber Malaysia yang menyindir kota-kota di Indonesia, tentunya itu kocak ya. Kecuali yang menyindir kota-kota di Indonesia itu YouTuber ataupun kreator dari Singapura. Wajar karena memang Singapura adalah negara terbersih di Asia Tenggara. Karena aturan dari negara Singapura berkaitan dengan sampah, kebersihan, itu sangat ketat. Jadi kalau misalkan ada warga negara Singapura membuang sampah sembarangan, itu bisa didenda 1.000 sampai 5.000 dolar Singapura. Atau kalau misalkan dirupiahkan, bisa sampai 59 juta. Wow, ngeri kan? Pikir 10 kali pastinya kan? Selain itu di Singapura, ini banyak menempelkan aturan-aturan di tempat umum. Jadi jika ada masyarakatnya yang ingin membuang sampah, tentunya juga mikir nih, gaji 1 bulan bakalan hilang tentunya kan. Nah makanya jika kreator ataupun YouTuber Singapura yang menyindir Indonesia, oke, kita bisa terima lah ya. Ataupun Brunei yang nomor 2 negara terbersih di Asia Tenggara. Atau Denmark, negara terbersih di dunia. Karena Malaysia dibandingkan dengan Indonesia, itu tentunya sama saja. Seandainya Malaysia mempunyai penduduk yang sebanyak Indonesia, itu akan jauh lebih parah tentunya. Karena Kuala Lumpur dibandingkan dengan Jakarta, sangat jauh perbedaan jumlah penduduknya. Di Jakarta sekitar 11 juta orang, sedangkan di Kuala Lumpur hanya 2 juta orang. Ya tentunya akan lebih rumit ya untuk mengatur kota Jakarta. Tentunya kita sebagai netizen dan juga masyarakat Indonesia menginginkan untuk kedepannya kota-kota yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mengikuti Singapura. Kita tentunya sama-sama berharap ya, kedepannya untuk kota-kota yang ada di Indonesia bisa mengikuti langkah Singapura. Karena hasil dari aturan-aturan pemerintah Singapura memaksa warganya untuk lebih disiplin. Tentunya hal tersebut mengubah kebiasaan buruk dari masyarakatnya yang sebelumnya membuang sampah sembarangan, membuang puntung rokok, permen karet di tempat umum. Tentunya hal ini tidak ada lagi di Singapura. Mungkin ke depannya pemerintah Indonesia bisa mengikuti, menempel setiap aturan di tempat umum, menempelkan hukuman ataupun denda di tempat umum supaya masyarakat yang ingin melanggar itu berpikir 2 kali. Tidak membuang sampah sembarangan dan juga ikut merawat fasilitas publik. Nah, gimana nih tanggapan netizen berkaitan dengan kreator ataupun YouTuber Malaysia yang menyindir kota Jakarta, kumuh dan juga jorok. Selain itu juga ada wisatawan Indonesia yang berada di hotel Malaysia. Di sana juga sangat jorok. Dan di sana ada kecoak, tidak ada AC-nya, dan showernya juga tidak ada. Gimana nih tanggapannya? Langsung aja komen, baku hantam, dan crot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Sedular. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan